Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Sudah 5 bulan namanya nih semenjak gue mereview SSD Kio. Dan gimana? Apakah kalian sudah ada yang make? Gimana tuh pengalamannya? Mungkin bisa share di kolom komentar. Well, gue sendiri sih akan berbagi pengalaman gue selama menggunakan si Kio Ultimate K4800 tersebut. Yang kebetulan SSD ini gue gunakan pada PC Test Bench dan gue make versi 1TB-nya. Nah, jadi video-video yang ada selama 5 bulan terakhir ini ya gue mempertaruhkan semua data-data pentingnya pada sebuah SSD berharga 700 ribuan ini. Jadi gimana nih? Apakah ada pengalaman-pengalaman yang nggak mengenakan? Oke, pertama di sini gue jelaskan dulu skenario penggunaan SSD ini selama 5 bulan tersebut. SSD-nya sendiri sekali lagi gue pakai pada PC Test Bench, bukan PC pribadi gue. Jadi kegunaannya itu lebih ke untuk nyimpen software-software yang gue perlukan untuk benchmark. Sebut aja seperti DaVinci Resolve, Blender, 3D Mark, dan semua video games yang gue pakai tes untuk barang-barang PC desktop yang nyimpennya di SSD ini. Serta selain nyimpen softwarenya, semua data hasil benchmark tersebut juga kesimpan terlebih dahulu di sini nih, sebelum gue pindahin ke PC pribadi untuk diedit. Nah, SSD ini gue jadikan juga sebagai SSD utama, jadi nggak ada lagi SSD lain di PC Test Bench gue. Dan sekaligus ini juga gue udah installin Windows, jadi untuk booting juga nih. Terus apalagi gue di sini juga makainya cukup jorok, yaitu ya sering gue cabut pasang, entah udah berapa kali, dan cabut pasangnya itu sebenarnya berpindah-pindah dari motherboard ke motherboard lain, ya memang untuk keperluan review. Jadi ya selama 5 bulan udah gue lakukan hal tersebut. Sebab kalau gue harus pasang SSD baru kan jadinya bikin lama lagi, karena harus install ulang Windows-nya dan pindah-pindahin semua software yang gue perlukan. Dan tentu ini akan menguras waktu untuk pembuatan videonya, bahkan mungkin gak akan kelar. Jadi ya sebenarnya bisa dibilang bloatware driver dari motherboard lain tuh mungkin aja numpuk di sini nih. Walaupun sih gue usahain ya untuk uninstall ketika berpindah motherboard, tapi ya buat yang kelihatan aja sama gue. Yang nggak kelihatan mungkin masih numpuk aja nih di sini. Ya pokoknya sih gue bener-bener make banget SSD ini selama 5 bulan dengan penggunaan seperti yang gue ceritakan tadi. Yang bisa dibilang sih ya gue juga nggak berusaha untuk awet-awetin ini barang lah pokoknya. Ya tinggal make aja gitu tanpa pikir-pikir. Dan untuk waktu selama itu, gue udah make sekitar 73% dari kapasitas SSD ini. Nah, untuk health bar-nya gimana nih? Apakah udah kena damage? Atau jangan-jangan udah kritikal tuh health-nya? Well, ketika gue cek sih ternyata masih di 99%. Ya wajar sih karena pemakaian, yang malah di sini gue cukup takjub karena masih segitu tuh health-nya. Mengingat gue agak jorok tuh makainya. Dan power on hours dari SSD ini tuh baru 98 jam aja, alias sekitar 4 hari lah kalau dihitung itu penggunaan non-stop. Ya di sini kan realitanya kalau gue pakai selama 5 bulan kan PC-nya juga nggak gue nyalain secara non-stop ya selama 5 bulan. Pasti gue matiin dan gue nyalain ya seperlunya aja. Oke, kemudian untuk performanya gimana nih? Apakah sudah mengalami degradasi? Ya bisa dibilang sih masih oke-oke aja seperti kondisi barunya kalau dilihat sih dari Crystal Disk Mark. Tapi pas gue coba tes 3D Mark Storage, sepertinya mulai ada nih penurunan skor dibanding kondisi barunya. Ya mengingat sih udah 73% kapasitas SSD ini terisi, jadi kayaknya sih cache-nya juga udah mulai habis. Ya, itu tadi sih cerita gue selama 5 bulan make SSD ini. Dan ternyata dalam waktu selama itu, ini SSD bisa gue andalkan untuk keperluan test bench. Nggak ada tuh anomali-anomali yang terjadi kayak SSD-nya tiba-tiba nggak kebaca. Secara TBW juga masih sehat dan masih jauh dari limit TBW-nya untuk pemakaian 5 bulan dengan cara kayak gue ini. Nah, somehow mereka di sini kirimin lagi ke gua K4800-nya, yang katanya sih ini V2-nya atau versi kedua, versi 2.0. Ya intinya sih pasti ada pergantian komponen lah di sini, yang katanya sih diklaim juga diganti ke yang lebih baik nih. Well, gue sih cukup apresiasi mereka ingin menyampaikan hal-hal seperti ini yang mungkin mayoritas user juga nggak akan sadar atau mungkin peduli juga sih karena kan inginnya konklusi SSD ini tuh bagus atau enggak gitu aja. Jadi tanpa bilang-bilang pun asal tetap memenuhi spek dan tetap awet ya mayoritas dari kita juga bakal happy-happy aja kan. Jadi maka dari itu sih gue cukup apresiasi Kio mau transparan nih sama produk mereka, khususnya di SSD mereka ini. Semoga dipertahankan nih hal-hal positif kayak gini. Oke, SSD V2 ini sendiri sebenarnya nggak banyak berubah nih di atas kertas. Bahkan desain heatsink pun juga masih sama-sama aja kayak versi pertama, yaitu kalian masih bisa nulis nama inisial di sini. Hanya saja kali ini fontnya sih terlihat lebih kecil nih di versi kedua ini. Lalu ada detail kecil yang baru gua notice, yaitu PCB versi pertama itu lebih mengkilap, sedangkan yang di versi kedua itu agak doff gitulah warnanya. Well, yang penting sih di sini yaitu ada tulisan nih, di sini jenis controller yang digunakan pada SSD ini.
Kalau kita perhatikan chipnya, di versi pertama itu Kiyo make controller Tenave TC2200. Nah, di versi kedua ini si Kiyo menggunakan controller InnoGrid IG5220. Yang sebenarnya sih ini masih merupakan controller NVMe Gen 4 DRAM-less. Dan katanya klaimnya bisa mencapai speed 7,4 GB per second untuk kontrolernya ya. Dan kalau gua tes, ya di sini secara mengejutkan ternyata dengan controller baru ini speednya jadi lebih kencang nih, yaitu bisa tembus sampai 5 GB per second. Ini udah gua ulang tesnya sampai 3 kali, hasilnya pun tetap sama. So mereka beneran nih ganti ke controller yang lebih bagus. Sebab ya memang si InnoGrid itu sendiri secara reputasi memang lebih mentereng. Sebab seringkali sih gue temukan pada produk-produk SSD yang mungkin kalian lebih segani nih namanya. Tapi mungkin juga nih peningkatan speednya ya karena penggunaan NAND yang berbeda nih di versi kedua. Ya sebetulnya sih kalau gua lihat di sini versi kedua itu masih menggunakan produsen dari YMTC yang secara spek juga masih 3D TLC 128 layer. Hanya saja pada versi kedua ini memiliki kode berbeda dibanding versi pertama. Nah, kalau gua tes lebih jauh sih pada tes sistem seperti berikut. Di sini pada 3D Mark Storage SSD yang versi kedua ini terbukti juga masih jauh lebih kenceng nih dari yang versi pertama. Kemudian kita lanjut nih ke real world test. Kalau gue coba copy file berukuran 50 GB yang isinya tuh berupa file-file footage dari video Suka IT, ya hasilnya sih ternyata juga memang sedikit lebih cepat nih pada versi kedua ini. Bahkan untuk file 100GB hingga 150GB, yaitu juga masih tergolong cepat nih SSD-nya. Hanya saja pada saat copy file 150GB mulai nih menunjukkan penurunan speed pada SSD ini ketika sudah mengcopy file sekitar 70GB. Terakhir untuk suhu SSD Kiyo ini di sini punya 3 sensor suhu yang terbaca sih di HW-Info. Dan saat melakukan synthetic bench suhunya bisa mampu mencapai 70 derajat. Walau tidak dijelaskan ini merupakan sensor suhu apa, dan juga sih setelah gua tes pada suhu segini nggak ada tuh tanda-tanda penurunan speed yang signifikan pada suhu tersebut. Oke, sekali lagi gue cukup apresiasi Kiyo mau transparan sama produk mereka kayak gini. Dan untuk harganya tenang aja masih sama kok kayak versi pertama. Malah dulu 5 bulan harga SSD ini tuh masih 1 jutaan, sekarang udah 700 ribuan. Jadi emang gila nih tren penurunan harga SSD NVMe sekarang. Ya semoga sih ini juga menjadi pesan ya kepada brand-brand SSD lain yang pernah gua tes. Semoga mereka mau terbuka kalau ada pergantian komponen kayak gini. Ya walau kelihatannya cuma stiker aja yang diganti, kan bisa aja ya berubahnya banyak yang kita nggak tahu tuh. Dan juga video ini bisa menjadi saksi supaya Kiyo ya bisa tetap komitmen mempertahankan kualitas produknya yang hopefully sih bisa meramaikan persaingan produk SSD di Indonesia. Nah sebelum gua tutup, di sini Kiyo nitip pesan kalau mereka sekarang lagi ngadain giveaway dalam rangka menyambut kemerdekaan Indonesia. Yang dikatakan sih hadiahnya ini berupa produk-produk SSD Kiyo sendiri. Lumayan kan tuh, kapan lagi dapetin SSD NVMe 1TB gratis. Jadi silahkan aja cek info lengkapnya di Instagram official mereka, yaitu @kiyo_Indonesia. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_IT. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.